Halo sobat-sobat, kembali lagi bersama Rekam Jejak Official. Di edisi kali ini, Mimin akan berkisah tentang sosok sang hyang leluhur penguasa tanah Jawa berdasarkan dari beberapa sumber yang tertulis, dan ini hanya sekedar informasi yang bersifat hiburan semata. Apabila Mimin ada kesalahan dalam penulisan, ejaan, ilustrasi, dan lainnya, mohon dimaafkan. Dan begini kisahnya. Pada zaman dahulu di tanah Jawa ada beberapa aliran kepercayaan yang salah satunya adalah Kapitayan selain Wiwitan dan Kejawen. Kapitayan menjadi agama tertua di era Jawa kuno, dan hal ini menurut yang tertulis di kitab Babat Tanah Jawa dan Pustaka Raja Purwa serta beberapa serat lainnya. Menurut kepercayaan dalam aliran Kapitayan, mereka mempercayai sosok leluhur penguasa alam gaib dengan sebutan Sang Hyang. Sang Hyang adalah istilah kepercayaan dalam sejarah etimologi bahasa kuno Jawa Sunda dan memiliki arti sosok yang dipuja atau disembah. Karena mereka memiliki kedudukan sebagai penguasa yang tidak kasat mata alias bangsa jin, serta mereka menguasai suatu tempat di tanah Jawa pada kala itu. Sosok Sang Hyang biasanya didapat karena keturunan dan keilmuannya yang tinggi. Dan inilah sosok 9 Sang Hyang menurut kepercayaan masyarakat Jawa kuno. 1. Sang Hyang Astadewa. Astadewa yang memiliki nama asli Ambar Kusuma Wiraraga, yang juga berarti 8 dewa. Sosok ini dipercaya sebagai pemimpin para sang hyang yang bersemayam di Gunung Semeru selama ribuan tahun yang lalu. Pada zaman sebelum masuknya agama Islam ke tanah Jawa yang dibawa oleh Syekh Subakir, pada suatu kisah, Astadewa melakukan pertempuran dengan Syekh Subakir karena dianggap membawa ajaran baru dan mengganggu ketenangan para sang hyang di Pulau Jawa. Setelah melakukan pertempuran selama 40 hari 40 malam, dan pada akhirnya Astadewa bersama Semar Badranaya membuat kesepakatan dengan beberapa persyaratan kepada Syekh Subakir di Bukit Menoreh. Sang Hyang Astadewa memiliki 3 anak yang mendapatkan gelar Rahyang. Mereka adalah Jaya Menggala yang bersemayam di Gunung Lawu alias Eyang Lawu. Kedua adalah Jaya Wisesa yang mendiami alas Purwo di Banyuwangi. Dan selanjutnya adalah Jaya Dharma yang bersemayam di Gunung Salak. Jaya Dharma diyakini sebagai pendamping gaib dari keturunan Pajajaran, mulai dari Raja Galuh Pakuan sampai ke Prabu Siliwangi dan Nyi Subanglarang bersama para keturunannya. 2. Sang Hyang Baruna. Sang Hyang Baruna yang memiliki nama asli Ratu Monggo Segoro Kidul adalah ratu penguasa Laut Selatan yang berwujud naga raksasa dengan sebutan Ratu Kidul. Sang Hyang Baruna atau Ratu Kidul berbeda dengan Nyi Roro Kidul. Baruna berkuasa di pantai selatan dan sangat berpengaruh pada kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa pada zaman dahulu. Sang Hyang Baruna mempunyai anak yang bernama Maheswari Sansandoro alias Nyi Blorong yang berwujud ular hitam. Selain itu, Baruna juga memiliki anak angkat yang bernama Dewi Lanjar yang bertugas menjaga pantai utara Pulau Jawa. 3. Sang Hyang Lodaya. Lodaya yang mempunyai nama asli Pangeran Lalaroga Kusuma Diagra. Lodaya memiliki keilmuan pamecanan dan menguasai komponen api. Dalam bahasa Sunda Wiwitan berarti maung api. Sebelumnya Pangeran Lodaya bersemayam di Gunung Patuha, yakni gunung paling tua di tanah Jawa. Pada suatu cerita, datanglah pasukan Laut Merah yang dipimpin oleh Hasyim Bahadur
pasukan jin muslim di tanah Jawa yang mendiami sekitar Gunung Krakatau, yang membuat beberapa sanghyang Pulau Jawa merasa terganggu oleh kehadiran pasukan jin Hasyim Bahadur. Lalu Astadewa menunjuk Sanghyang Lodaya untuk menyingkirkan pasukan Hasyim Bahadur. Akhirnya terjadilah pertempuran antara Lodaya dengan Hasyim Bahadur yang berada di ujung kulon. Dan pada akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh pasukan Syekh Hasyim Bahadur. Oleh sebab itu, Astadewa mengutus Brajadharma untuk menyingkirkan Lodaya dari Gunung Patuha. Setelah itu terjadilah sebuah pertempuran antara Lodaya dengan Brajadharma. Pertempuran di antara mereka benar-benar hebat hingga membuat Gunung Patuha meletus pada abad ke-9. Setelah terusir dari Gunung Patuha, akhirnya Lodaya dalam perpindahannya sempat berada di hutan Sancang untuk melakukan tapa brata. Lalu setelahnya, Sanghyang Lodaya bersemayam di Gunung Cermai yang dipercaya sebagai panglima pasukan gaib Prabu Siliwangi di tanah Pajajaran. 4. Sanghyang Brajadharma. Brajadharma adalah sanghyang yang mempunyai keilmuan mengendalikan elemen petir yang bersemayam di Gunung Galunggung. Konon Sanghyang Brajadharma adalah keturunan dari Batara Guru, dewa tertinggi dalam kepercayaan Sunda Wiwitan. Ia digambarkan sebagai sosok yang gagah perkasa dengan kesaktian yang tiada tara. Salah satu kekuatannya adalah mengendalikan petir. Sanghyang Brajadharma erat kaitannya dengan kisah Prabu Gesan Ulun, raja pertama Sumedang, yang diceritakan bahwa Prabu Gesan Ulun mendapatkan tirta suci dari Sanghyang Brajadharma untuk mendirikan kerajaan Sumedang. Maka hingga saat ini Brajadharma menaungi keresian yang beralih menjadi kerajaan di Tatar Pasundan. 5. Sanghyang Agni Bagaswara. Agni Bagaswara adalah sosok penguasa yang bersemayam di Gunung Raung. Dengan keilmuannya, ia menguasai elemen api. Agni Bagaswara juga terkenal sebagai pembuat pedang dan pusaka gaib bagi para raja-raja di tanah Jawa. 6. Sanghyang Antarikusuma. Antarikusuma sebagai sosok penguasa gaib yang memiliki keilmuan unsur angin yang bersemayam di Gunung Bromo. Antarikusuma mempunyai anak bernama Panca Mahabayudharma, atau dalam masyarakat lebih dikenal dengan sebutan Eyang Sapu Angin yang menjaga Gunung Merapi. 7. Sanghyang Ananjaya. Ananjaya dulunya menjadi penguasa di Gunung Raung yang memiliki keilmuan Wanara Yuda alias kera putih. Untuk meningkatkan keilmuannya, Sanghyang Ananjaya berguru kepada Hanoman dan melakukan tapa brata di Gunung Semeru. 8. Sanghyang Antasena. Antasena adalah putra bungsu Bimasena. Ia lahir dari seorang ibu bernama Dewi Urang Ayu, putri dari Sanghyang Baruna. Dan setelah melewati perang antara Kayangan Suralaya dengan kerajaan Gua Cineraka, Antasena diserahkan kepada Sanghyang Antaboga untuk dididik menjadi seorang satria. Dengan keilmuannya yang menguasai unsur air dan angin, serta memiliki tubuh yang bersisik, maka Antasena jarang berinteraksi dengan manusia. Hanya anaknya yang bernama Nawang Wulan alias Dewi Angin-Angin yang selalu berhubungan dengan manusia. 9. Sanghyang Surya Devaseka. Devaseka adalah sosok penguasa yang mempunyai keilmuan unsur cahaya dan matahari. Menurut mitologi Jawa kuno, Sanghyang Devaseka adalah titisan dari Dewa Surya yang dipercaya ia berada di Istana Tampak Siring dan sering bersemayam di Gunung Agung, Bali. Dan sekian.
Itu saja cerita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Akhir kata, Mimin ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.